Apakah orang yang meninggal dunia karena terkena COVID-19 sebagai orang yang mati syahid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa para syuhada berdebat dengan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidur mereka berkenaan dengan orang-orang yang mati karena wabah penyakit taun. Para syuhada berkata bahwa mereka termasuk ke dalam kelompoknya karena mereka mati sebagaimana mereka ini mati. Sedangkan orang-orang yang mati di atas tempat tidurnya berkata bahwa orang-orang yang mati karena taun adalah mati di atas tempat tidurnya, sehingga mereka sama dengan mereka ini, sehingga pahala mereka sama. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar memeriksa luka mereka yang disebabkan oleh taun. Jika menyerupai luka para syuhada, maka mereka digabungkan dengan kelompok syahid. Jika tidak, maka digabungkan kepada orang-orang yang mati di atas tempat tidurnya. Ketika para malaikat memeriksa luka-luka mereka, maka para malaikat mendapati bahwa luka mereka serupa dengan luka para syuhada, sehingga hukum di atas mereka sama dengan hukum di atas para syuhada. Para syuhada telah melihat kepada inti setiap perkara sehingga mereka mendapatkan bahwa luka-luka mereka sama seperti luka-luka para syuhada, sehingga untuk mereka ditetapkan bahwa mereka adalah dari para syuhada. Sedangkan orang-orang yang mati di atas tempat tidurnya melihat kepada bagian dalam semua perkara, sehingga mereka ini mendapatkan mereka mati di atas tempat tidurnya sebagaimana mereka mati. Sehingga berdasarkan yang demikian itu, ditetapkan sebuah keputusan bahwa mereka adalah bagian dari para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang ungkapan yang tegas bahwa taun adalah kesyahidan bagi setiap muslim. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang taun. Maka Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dia itu adalah azab yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, sehingga dijadikan oleh Allah sebagaimana rahmat bagi seluruh kaum mukminin. Maka bukan berarti seorang hamba yang terkena taun sehingga tetap diam di negerinya dengan sabar. Dia mengetahui bahwa dirinya tidak akan tertimpa sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Tiada lain baginya seperti pahala seorang yang mati syahid. Adapun faidah dari hadis tersebut menyatakan bahwa perdebatan antara para syuhada dan orang-orang yang mati di atas tempat tidurnya dan pertikaian mereka berkenaan dengan mati karena taun, Allah Maha tahu bagaimana perdebatan mereka. Kaidah yang bisa ditarik dari hadis itu bahwa pasangan mengambil hukum pasangannya karena luka orang-orang yang mati karena taun serupa dengan luka para syuhada sehingga diambil hukumnya. Keutamaan orang-orang yang mati karena taun dan keagungan pahala mereka jika mereka sabar dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib tidak keluar dari lokasi yang terkena wabah taun, sebagaimana tidak boleh seseorang masuk ke dalamnya. Inilah yang dalam istilah kedokteran modern disebut dengan karantina medis untuk pencegahan penyebaran wabah ke daerah-daerah lainnya. Kesyahidan tidak terbatas kepada mereka yang mati di medan perang. Telah disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-maqtulu fi sabilillahi syahidun, wal gharaqu fi sabilillahi syahidun, wal mabtunu fi sabilillahi syahidun, wal mat'unu fi sabilillahi syahidun, wan nufasa'u fi sabilillahi syahidun." Orang terbunuh di jalan Allah adalah syahid.
Orang tenggelam di jalan Allah adalah syahid. Orang sakit perut di jalan Allah adalah syahid. Orang yang terkena ta'un di jalan Allah adalah syahid. Para wanita yang nifas di jalan Allah adalah syahid. Demikian apa yang sudah disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.